Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Zarinisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo meresmikan proyek strategis nasional Tangguh Tren 3 yang berada di Teluk Bintang, Provinsi Papua Barat. PSN ini menyerap sebanyak 70% tenaga kerja dari Provinsi Papua dan Papua Barat, serta mampu meningkatkan produk tahunan LNG menjadi 11,4 juta ton per tahun. Presiden Joko Widodo pada Jumat 20 November 2023 meresmikan proyek strategis nasional Tangguh Tren 3 di Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat yang merupakan penghasil gas bumi terbesar di Indonesia. PSN ini dibangun dengan investasi 4,83 miliar US dollar atau senilai 72,45 triliun rupiah. Presiden menyebutkan dengan adanya proyek Tangguh Tren 3 ini akan meningkatkan produksi tahunan liquefied natural gas menjadi 11,4 juta ton per tahun dan berkontribusi signifikan untuk mendukung target produksi gas 12 standar kaki kubik per hari pada tahun 2030. Dari sisi peningkatan ekonomi masyarakat, proyek Tangguh Tren 3 Teluk Kuantan menyerap sebanyak 70% tenaga kerja yang berasal dari Provinsi Papua dan Papua Barat. 105 teknisi operasi dan pemeliharaan kilang liquefied natural gas adalah putra-putri Papua Barat dan Indonesia yang telah direkrut sejak SMA yang telah menjalani program pendidikan dari BP Perahu Ltd. Presiden menyampaikan pada tahun 2029 PSN ini menargetkan 85% pekerjaannya merupakan tenaga kerja Indonesia. Proyek Tangguh Tren 3 ini dibangun dengan investasi 4,83 miliar US dollar atau 72,45 triliun rupiah. Dan proyek ini akan meningkatkan kapasitas produksi tahunan tangguh LNG menjadi 11,4 juta ton per tahunnya dan berkontribusi signifikan untuk mendukung target produksi gas 12 standar kaki kubik per hari pada tahun 2030. Dalam rangkaian kunjungan kerja di Tanah Papua, Presiden Joko Widodo menuju Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Uni Muda Sorong. Rumah sakit ini akan terintegrasi langsung dengan bangunan lain seperti hotel hingga mal. Presiden Joko Widodo lakukan kunjungan kerja selama 3 hari ke Tanah Papua. Dari banyak agenda, salah satu agenda Presiden yakni peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Uni Muda di Sorong, Papua Barat. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Uni Muda dibangun dengan anggaran 256 miliar rupiah. Pembangunan ini menjadi komitmen pemerintah dalam membantu pembangunan rumah sakit. Nantinya, pemerintah akan menerjunkan tim dari Kementerian PUPR dalam proses pembangunan rumah sakit. Rumah Sakit Muhammadiyah akan dibangun dengan menempel bersamaan hotel dan mal. Proses peletakan batu pertama dilakukan Presiden secara simbolis dengan menekan tombol. Dalam peresmiannya, Presiden ditemani Menko PMK Muhadjir Effendi dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir. Saya melihat belum pernah ada amal usaha PP Muhammadiyah yang gabungan mal, hotel, sama rumah sakit. Ini pertama kali di Sorong. Habisnya 256, bukan juta, tapi miliar. Ngirim tim dari Kementerian PU untuk melihat lapangan, melihat gambar, melihat DED-nya, agar segera bisa dikerjakan dan bisa insya Allah diselesaikan di tahun depan. Kalau APBN-nya memungkinkan. Kalau tidak ya mundur sedikit, tapi kelihatannya ada kok.
Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking proyek strategis nasional kawasan industri pupuk Fakfak di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Presiden Jokowi berharap agar pabrik pupuk tersebut dapat memiliki kapasitas produksi hingga 1,15 juta ton pupuk urea dan 825.000 ton amonia setiap tahunnya. Mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini groundbreaking peletakan batu pertama proyek strategis nasional kawasan industri pupuk Fakfak secara resmi saya nyatakan dimulai. Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking proyek strategis nasional kawasan industri pupuk Fakfak di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat pada Kamis 23 November 2023. Dengan adanya proyek yang memiliki nilai investasi kurang lebih 30 triliun rupiah tersebut, saat ini kawasan timur Indonesia memiliki industri pupuk sendiri. Lokasi kawasan industri pupuk Fakfak tersebut berdekatan dengan sumber suplai gas dan kedepannya dapat mendukung rencana pembangunan lumbung pangan di Papua. Selain untuk memenuhi kebutuhan pupuk di wilayah Papua, serta menyuplai pupuk untuk lumbung pangan yang telah direncanakan, PSN kawasan industri pupuk Fakfak ini juga dinilai dapat menopang kebutuhan pupuk di wilayah Indonesia Timur seperti Maluku dan Maluku Utara. Presiden Joko Widodo berharap agar pabrik pupuk tersebut dapat memiliki kapasitas produk hingga 1,15 juta ton pupuk urea dan 825.000 ton amonia setiap tahunnya. Para petani juga mendapatkan kemudahan dalam memperoleh pupuk baik dari segi akomodasi maupun pembiayaan, serta sebagian dari hasil produksi nantinya dapat diekspor hingga ke Australia. Tidak hanya urusan beras saja, urusan gula, urusan kedelai, dan jagung, dan lain-lainnya yang kita memang masih tergantung negara lain. Sebab itu ini menjadi bagian yang sangat penting, karena pupuk itu akan meningkatkan produktivitas tanaman yang kita tanam, baik itu padi, baik itu tebu, baik itu jagung, semuanya membutuhkan pupuk. Dan memang wilayah Indonesia bagian timur itu belum ada industri pupuknya, sehingga memang harus dibangun di sini agar lebih efisien transportasinya, agar lebih murah harganya untuk para petani. Ya. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama dengan Menteri Luar Negeri Oki berkunjung ke dua negara, Inggris dan Prancis, untuk menindaklanjuti KTT bersama Oki Liga Arab yang diselenggarakan di Riyadh pada 11 November lalu untuk penggalang dukungan bagi penyelesaian masalah Gaza. Menlu Retno Marsudi menyoroti pentingnya penghormatan internasional humanitarian laut terkait perang Israel terhadap Gaza. Penyambung press briefing sebelumnya hasil kunjungan ke Beijing dan Moskow pada tanggal 22 November 2023. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama dengan beberapa Menteri Luar Negeri Oki melakukan kunjungan ke dua negara, yakni London, Inggris, dan Paris, Prancis. Menlu Retno bersama sejumlah Menlu Organisasi Kerjasama Islam, yakni Arab Saudi, Palestina, Jordan, Mesir, Nigeria, Turki, dan Sekjen Liga Arab menyoroti pentingnya penghormatan terhadap international humanitarian law. Menlu menekankan bahwa di dalam perang ada hukum dan ada aturannya, di antaranya perlindungan terhadap masyarakat sipil dan fasilitas publik, termasuk rumah sakit adalah bagian penting dari hukum humaniter. Selanjutnya pada pertemuan kedua di London, Menlu Retno bersama Menlu Oki lainnya bertemu dengan Foreign Secretary David Cameron. Menlu menyampaikan apa yang terjadi di Gaza sudah melewati batas dan sama sekali tidak dapat diterima dilihat dari perspektif apapun dan dari nilai maupun standar apapun juga. Oleh karena itu kekejaman harus segera dihentikan. Permanent ceasefire diperlukan dan stop untuk menyerang humanitarian facilities dan masyarakat sipil. Saya juga sampaikan bahwa apa yang terjadi di Gaza bukan hanya terjadi sekarang ini, namun sebuah kelanjutan dari ketidakadilan terhadap Palestina, sebuah kelanjutan dari pendudukan ilegal Israel, dan kelanjutan dari keinginan Israel untuk menghilangkan Palestina. Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menunjukkan tanggung jawab moral untuk memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.